Cerita Mission, Sabat ke-8, 21 November 2020. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah 3 serangan kepada pelajar Alkitab. Diceritakan oleh Alka Matu, 36 tahun. Pendeta Samson memberikan pelajaran Alkitab dari Wahyu kepada Alka dan 14 orang keluarganya di kamar tidur besar di rumah mereka di Amritsar, India. Dia berdiri di salah satu ujung ruangan, sebuah Alkitab di tangan ketika dia berbicara kepada anggota keluarga yang duduk di tempat tidur dan di lantai. Dan naga itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, akan menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ia membaca dari Wahyu 12 ayat 9. Ayah mertua Alka, Shashipal, melompat dari lantai dan mendekati pendeta dengan mengancam, "Mengapakah kamu berkhotbah tentang Yesus?" Dia berteriak dengan amarah di matanya, "Aku berkuasa di bumi ini." Pendeta Samson merasakan bahwa setan berusaha menakutinya. Dia ingat kata-kata 1 Yohanes 4 ayat 4, "Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." "Jangan takut," katanya kepada keluarga. "Ayo bertelut dan berdoa." Shashipal menolak untuk bertelut dan terus berteriak. Pendeta Samson meletakkan tangan di kepala pria tua itu dan menatapnya langsung ke matanya. "Kamu iblis, sudah dikalahkan oleh kematian Yesus di salib Kalvari," katanya. "Aku dibasuh oleh darah Yesus. Kamu tidak memiliki kuasa atas saya. Kamu tidak memiliki kuasa atas teman-teman saya yang berdoa bersama saya. Sebab ada Yesus di sini. Roh Tuhan telah turun atas kita untuk mengalahkan iblis. Dalam nama Yesus kita, dengan darahnya, saya mengklaim kuasa dan menegur kamu iblis. Dalam nama Yesus keluarlah daripadanya dan pergi." Shashipal bertelut, berbicara perlahan dan tenang. Pria tua itu berkata, "Terima kasih Yesus, setan itu telah pergi." "Amin, puji Tuhan," pendeta Samson berkata dan memimpin keluarga itu bernyanyi, "God is so good." Seminggu kemudian, pendeta Samson melanjutkan pelajaran Alkitab dan membaca Wahyu 12 ayat 11. "Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba." Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, putra Alka yang berusia 16 tahun, John, mulai menggeram seperti singa. Lalu dia meringkik seperti keledai, menyalak seperti anjing, dan mendesis seperti ular. "Saya tidak ingin pendeta datang ke sini dan berdoa," katanya. "Jangan mengucapkan nama Yesus di rumahku." Pendeta Samson merasakan bahwa ini adalah iblis yang sama dengan minggu sebelumnya dan bahwa ia telah kembali dengan bala bantuan. "Jangan takut," katanya. "Ayo cepat dan berdoa." Keluarga berpuasa dari makanan dan air selama siang hari selama 3 hari. Pada hari ketiga, pada hari Jumat malam, pendeta kembali ke rumah Alka untuk belajar Alkitab. John tersenyum dan dia bergabung dengan keluarga sambil bertelut untuk berdoa. Alih-alih menggeram, meringkik, menggonggong atau mendesis, ia diam-diam mengambil tangan pendeta dan meletakkannya di kepalanya. "Tolong doakan aku," katanya. "Saya merasa lemah dan hati saya terasa berat. Kepala saya sakit." Pendeta Samson berdoa untuknya dan John tidak pernah membuat suara binatang lagi. Tetapi ini bukan akhirnya. Minggu berikutnya, pendeta Samson membaca tentang perlunya orang Kristen mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis dalam Efesus 6 ayat 10-18. Ketika dia membaca, suami Alka, Surinder, menoleh ke John dan meraung, "Di mana setan-setan yang ada di dalam dirimu? Tidak ada setan di dalam kamu lagi, mereka ada di dalam saya." Pendeta Samson mengundang keluarga itu untuk bertelut. Setelah berdoa, ia meminta keluarga untuk membuka Alkitab mereka dan membaca Mazmur 23 dan Mazmur 91. "Ini adalah tempat iblis terakhir," katanya. Selain itu dia memimpin keluarga menyanyi, "Ketika Yesus ada di dalam keluarga, bahagia, bahagia di rumah tangga."
Surinder ikut bernyanyi. Setan telah meninggalkannya, tidak pernah kembali ke rumah mereka. Alka dan keluarganya telah jauh dari kehidupan mereka sebelumnya di agama besar dunia lainnya. Mereka masih belajar tentang kasih karunia dan kebenaran Yesus. Tolong doakan semua keluarga saya dan terutama ibu saya untuk menerima Yesus, kata Alka. Fakta singkat, Punjab adalah sebuah negara bagian India yang berbatasan dengan Pakistan, adalah jantung dari komunitas Sikh. Amritsar dikenal karena kemampuannya memproduksi papan catur, industri, dan bidak catur. Kata Punjab terdiri dari dua kata Persia, Pach, 5, dan Ab, air, yang berarti tanah, 5 air atau sungai, Bis, Chenab, Jhelum, Ravi, dan Sutlej. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membangun gereja yang lebih besar untuk mengganti gereja tua pada tempat Alka. Beribadah di Amritsar, India. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.